melekat dengan PDAM, tidak ada masalah. Yang penting tetap ada pelayanan air minum. Kutai Kartanegara. Mungkin karena mengambil dari Sungai Mahakam. Air bersih dan air minum. Oh gitu. Jadi air minum sih. Halo, ketemu lagi dengan kami di O-Public, obrolan seputar pelayanan publik di podcastnya Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin juga mengucapkan selamat tahun baru di 2024. Hari ini kita kedatangan tamu dari perusahaan air minum daerah, apalagi kalau bukan PDAM Kota Samarinda. Dan telah hadir bersama kita Bapak Sendia Ibanez. Selamat datang Pak Sendia Ibanez. Kita panggilnya Pak siapa nih Pak? Sendi cukup. Pak Sendi, oke. Ya. Selamat datang Pak Sendi di O-Public. Kita mau ngobrol-ngobrol ringkas, ringan tentang PDAM. Masyarakat sebenarnya taunya PDAM. Sebenarnya nama sebenarnya apa sih Pak? PDAM itu? Berawalnya dulu PDAM, setelah itu ada perubahan bentuk perusahaan. Sekarang Perumdam. Tapi karena sudah terlanjur melekat dengan PDAM, tidak ada masalah. Yang penting tetap ada pelayanan air minum. Air minum. Atau ada nama perusahaan daerahnya Pak? Tirta Mahakam apa itu? Perumdam Tirta Kencana. Tirta Kencana. Banyak yang keliru yang Tirta Mahakam. Tirta Mahakam di Kutai Kartanegara. Mungkin karena mengambil dari Sungai Mahakam. Ya. Tapi kalau di Samarinda Tirta Kencana. Tirta Kencana. Itu kalau PDAM ini berarti punya, kita sebutnya PDAM aja ya Pak ya. Itu milik siapa sih sebenarnya? Kalau dari singkatan perusahaan umum daerah berarti punya pemerintah kota. Kota ya? Pemerintah kota. Jadi ya dalam hal ini ada KPM, kuasa pemilik modal, Pak Wali Kota. Oh gitu. PDAM otomatis tugasnya buat menyediakan air bersih gitu Pak ya? Air bersih dan air minum. Oh gitu. Jadi air minum sih. Air minum, lebih kepada air minum ya. Itu untuk ngecek tagihan PDAM nih Pak, itu gimana mudahnya gitu buat masyarakat biar tahu? Untuk ngecek tagihan PDAM itu ada beberapa yang bisa. Pertama bisa lewat website. Di websitenya ada perumdamtirtakencana.id. Bisa juga lewat chatting WhatsApp di 0811 55 336 333 ya 3536 juga berbicara dengan operator juga bisa langsung ya Pak ya. Bisa. Itu kalau PDAM sumber air bakunya apa nih Pak? Sumber air baku yang dominan Sungai Mahakam, air Sungai Mahakam. Ya. Jadi rata-rata di pinggir sungai itu intake PDAM dong ya? Benar, ya. Ada selain Sungai Mahakam nggak sih Pak? Ada waduk sih sebenarnya, cuma secara garis besar lebih banyak dari air Sungai Mahakam. Ya, semuanya. Sungai Mahakam ini sebenarnya. Sumber air baku. Ya. Sumber. Oke Pak, ini lebih ke pelayanan publiknya. Kalau seandainya ini sebuah perumahan baru, katakan gitu, mereka mau masang PDAM gitu, itu syaratnya apa aja? Untuk persyaratan pertama dari status pelanggan itu dari fotokopi KTP. Karena itu menjelaskan status domisili. Oh gitu. Nah, status domisili pelanggan. Tetapi dalam formulir itu juga tidak kaku kepada keberadaan KTP. Bisa aja KTP-nya di wilayah 1 misalnya A, sementara mengajukan permohonan di wilayah lain. Oh, gitu. Nah, syarat-syarat lain ya lunas PBB. Oh, PBB-nya lunas. Ya. Kemudian juga ada bangunan. Ada bangunannya, Pak? Ada bentuk bangunan, jadi kalau ada foto. Tanah kosong kita belum bisa ngajukan PDAM dong ya? Bisa. Betul bisa. Bisa. Cuma yang jadi ini nanti karena pada penggolongan itu akan dilihat dari hasil survei, dari keberadaan lokasi dan lain-lainnya. Oh, jadi tarif itu berdasarkan lokasi sama jenis bangunan gitu, Jenis Pak? bangunan bisa, ya. Oh, gitu. Emang berapa klasifikasi sih, Pak?
klasifikasi itu ada rumah tangga. Rumah tangga. Rumah tangga itu juga ada tarif. Ada tarif. D1, D2, D3, D4. Kemudian ada juga yang tarif niaga. Oh, niaga. Toko gitu misal. Benar. Ruko. Toko dan juga yang lain-lain. Barbershop juga termasuk. Itu beda dengan yang rumah tangga ya, Pak? Beda rumah tangga. Tarifnya. Tarif. Tapi itu tarif untuk pemakaian. Kalau tarif awal kan bisa saja berdiri pertama tanpa usaha. Oh gitu. Setelah beberapa bulan mendirikan usaha, Jadi tempat itu usaha. akan diverifikasi oleh Verifikasi. data baru. Oh gitu. Jadi pada saat pendaftaran mungkin masih rumah tangga, tapi Ya, mungkin katakan biasanya. setahun kemudian sudah jadi kafe misal gitu. Ya, Itu benar. disesuaikan tarifnya ya, Pak ya? Ya, ada beberapa orang yang mungkin agak terkejut dengan begitu karena tarifnya naik. Padahal sebenarnya tarif tidak naik, tapi penggolongan yang berubah. Oh. Ya kan, karena misalnya pada saat pertama masih status rumah tangga, kemudian di 3 bulan kemudian mendirikan usaha, otomatis Naik. golongan tarifnya berbeda. Oh. Atau rumah tangga tapi dulu 1 lantai jadi 2 lantai gitu, pengaruh nggak sih, Pak? Berpengaruh, berpengaruh. Yang paling tinggi tarifnya D berapa? D4, D4. D4. paling tinggi. Itu kira-kira bangunan yang seperti apa itu, Pak? Yang D4 itu? dari letaknya, misalnya kan kita ada area-area yang berada di jalan Jalan utama. dalam gang, kemudian dalam gang itu juga dari luas bangunan dan segala macamnya. Jadi itu mempengaruhi D1 sampai D4 tadi ya. Benar. Kira-kira kalau saya daftar sekarang itu prosesnya berapa lama? Proses sebenarnya kalau di ancer waktu itu berada di kira-kira 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari. Itu Itu pemberkasan, survei, kemudian ada namanya panggilan untuk membayar. Nah, setelah panggilan membayar, baru akan dieksekusi untuk pemasangan di rumah. Oh, jadi kita ulangi, administrasi dulu lengkap. Benar. Kemudian akan ada survei ke lapangan. Ya, Baru nanti ada yang dibayar duluan nih Pak ya buat pemasangan ya? iya, pelunasan. Pelunasan. Ketika sudah ada surat panggilan untuk membayar, berarti kelayakan teknisnya sudah terpenuhi. Memang bisa ada yang ditolak Pak? Ada ditolak, misalnya pemberkasan kurang, atau kelayakan teknisnya mungkin tidak ada pipa sekunder yang terdekat. Oh gitu. Jadi jauh dari pipa sekunder. Jauh dari pipa sekunder. Paling bisa dilayani jarak dengan pipa sekunder berapa meter Pak? Setengah kilo gitu? Berapa? Setengah kilometer bisa? Oh, terjauh Tidak. sepertinya 40 meter. Oh, 40 meter. Jadi kalau lebih daripada itu nggak bisa nih. Mesti Pasang ada sendiri pipa ya sekunder, Pak? ya. Pipa sekunder. Oke. Itu kira-kira untuk biaya pemasangannya berapa Pak? Soal sekarang? Biaya pemasangan sebenarnya ada tergantung hasil survei, karena begini, ada bentuk bangunan, letak bangunan, kemudian keadaan di lokasi. Oh. Ada misalnya harus bor pipa sekunder berada di seberang jalan, tidak sama dengan yang pipa persis di depan Sudah. rumah. Oh, itu beda tarif tuh Pak? Beda tarif karena ada pekerjaan tambahan. Tapi biasa terendah ya, tarif terendah untuk rumah tangga tuh sekitar 2.520.000. 2.500.000. Tarif terendah. Itu udah clear tuh Pak ya, udah terpasang katakan begitu. Sudah clear. Jadi ketika ada surat panggilan itu sudah clear dari segi teknisnya. Oh gitu. Termasuk perbedaannya tadi. Apakah pipa ada di depan rumah atau seberang Di jalan. seberang jalan. Katakan nih 2.520.000 ya Pak. Yang terendah untuk tarif rumah tangga. Kalau seandainya kemudian dia ada di seberang jalan, itu kira-kira ada perbedaan berapa tarifnya? Nambah berapa gitu kira-kira? Itu variatif, Mas. Variatif juga. Variatif Oh. karena Tergantung jalan ya. Jarak. Yang agak menjadi bukan kesulitan, yang tambahan untuk pekerjaannya adalah ketika sekarang kan
pemerintah kan aktif nih ya semenisasi. Jadi harus bor. Harus bor di bawah. Bawah. Semenisasi. Ya. Karena kalau lewat atas selain merusak juga susah. Pengerjaannya lama ya Pak? Lama, betul. Oke. Oke Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita cobain tehnya dulu Pak. Ini Mantap. suguhan khas dari O-Public nih Pak. Silahkan Pak. Sebagai tambahan bahwa Pak Sandy ini merupakan asisten manajer humas dari perusahaan daerah air minum Tirta Kencana ya Pak. Benar. Oke, kalau ID pelanggan itu pada saat kapan kita tahu Pak? Setelah pelunasan? Atau gitu? Ketika sudah berupa surat panggilan, sebenarnya sudah terbit ID pelanggan. ID pelanggan. Karena sudah verifikasi administrasi dan teknisnya sudah dapat, dipanggil bayar sudah. Sudah dapat nomor Sudah. pelanggan. Itu ID kita pelanggan. kemudian mulai bayar tagihan, ditagihnya mulai bulan depan berarti? Bulan depannya, betul. Jadi kadang-kadang begini, kalau misalnya berada di pemasangan di bawah tanggal 5, bisa jatuh ke tanggal 1 bulan depan. Oh gitu. Kan variatif ya orang mendaftarnya dan penyelesaian berkasnya. benar. Tapi bisa juga yang ibaratnya Tanggal 20 ke atas 20 bisa? ke atas, mungkin dari tanggal 1 ini di plus dengan Ditambahkan. beberapa hari yang dia terpakai. Gitu. Itu emang kalau petugasnya yang mencatat itu per tanggal berapa sih Pak? Petugas mencatat dari tanggal 1 sampai tanggal 20 1 sampai 20 di bulan, katakan Januari ini ya. bulan 1 Januari 20. untuk menjadi data tagihan di bulan Februari. Yo, gitu. Singkatnya dipakai dulu, tagihnya bulan depan. Belakangan. Bayarnya belakangan. Betul. Itu batas bayarnya kapan tuh Pak? Batas bayar sebenarnya sama dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Tapi bulan depan, bulan berikutnya ya? Ini jadwal pembayaran tanggal 1 sampai 20 yang itu yang aman dari denda. Denda, oke. Nah, tapi kita sudah tahu juga bahwa tanggal 20 kadang-kadang itu hari libur atau hari Minggu. Oh ya, oke. Kantor kan Tutup Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Nah, jadi ya hari pertama setelah hari libur itu adalah hari pembayaran terakhir tanpa denda. Oke. Misalnya 20 di hari Minggu, Iya. 21 Masih bisa satu masih hari. bisa satu Bonus, hari tanpa denda. Setelahnya denda. sudah jatuh tempo untuk denda 10% dari tagihan. 10% dari tagihan. Benar. Oke, kalau seandainya itu per hari atau per bulan tuh Pak akumulasi dendanya? Per bulan flat 10%. Oh, flat 10 bulan. Jadi seandainya Januari saya belum bayar di Februari, di Maret saya denda 10% sudah nih ya Pak ya? Benar. Kemudian batas akan disegel berapa lama? Tidak dibayar-bayar nih. Kemudian dapat punishment dong ya? Biasanya dari petugas, dari kami itu memberikan surat peringatan. Oh, dikasih surat peringatan. Walaupun misalnya dua bulan setelah unggakan Belum itu bayar. sudah dalam kategori diputus, Oh, tetapi tetap didahului oleh surat Surat pemberitahuan peringatan. oke. PDAM sebenarnya gini, tanpa terlambat pun PDAM mengirim surat Nah, ya. supaya pelanggan tidak terkena denda. Oke. Jadi misalnya kita berada di tanggal 18, ada surat pemberitahuan. Ada beberapa masyarakat yang kaget, padahal sebenarnya judulnya adalah surat pemberitahuan jumlah tagihan untuk menghindari denda. Oh, gitu. Jadi bukan peringatan, bukan pemutusan, tapi pengingat. Pemberitahuan lah ya Pak ya. Oke. Karena pada saat denda, pertama yang pasti 10% tambahan, Denda. ya kan? Iya, benar-benar. Kemudian tahapannya itu apa Pak? Misal apakah langsung disegel dulu atau langsung diputus gitu? Kalau dari kami petugas itu selalu mengantarkan surat Surat peringatan, peringatan pemutusan. Oh, Bahkan supaya jangan terlambat juga sudah kami antar. beritahukan. Jadi peringatan pemutusan yang di situ ditulis segera dilunasi. Nah, kalau diabaikan barulah eksekusi pemutusannya. Itu setelah berapa 2 bulanan bisa?
Setelah berapa lama? Setelah Denda? diantar surat Pak biasanya. Oh, setelah diantar surat. Jadi kalau diabaikan itu memang benar-benar akan dilepas dan hitungannya bikin baru ya Pak? Oh tidak, Oh tidak. tidak. Jadi hanya Pemutusan sementara. pemutusan sementara. Itu dipas apa sih Pak? Disegel atau gimana sih? Dilepas meterannya atau gimana? Ada di segel aja, Oh, disegel. cuma aja. disegel. Nanti kalau setelah dilunasi ya Setelah langsung dilepas pelunasan lagi. nanti informasi pelunasannya kembali kepada tim kepatuhan. Tim Oh. kepatuhan itu adalah tim yang menjalankan pemutusan. Pemutusan. Jadi begitu ada terima data dibuka kembali. Oke. Jadi nanti tim kepatuhan yang datang untuk membuka segel ya. Benar. Kalau seandainya proses bayar nih Pak, udah pasang, saya mau bayar nih, itu bayarnya kemana? Maksudnya Bayar tagihan PDAM Oh, bayar tadi. tagihan. Tagihan itu ada beberapa tempat kita ada PDAM itu ada beberapa loket di kantor pelayanan wilayah selalu ada loket. Di wilayahnya. Oke. Ada loket juga ada yang bukan kantor pelayanan wilayah seperti di Sungai Kunjang itu hanya loket. Hanya loket PDAM. Hanya loket. Kalau di kantor pelayanan wilayah kan ada banyak yang bisa diurus. Menerima pembayaran. Misalnya penyambungan baru, tapi selalu include di kantor pelayanan selalu include dengan loket pembayaran. Loket pembayaran. Cuma terbatas dengan hari dan jam kerja. Oke. Kalau seandainya pembayarannya di mall pelayanan publik bisa nggak sih Pak? Bisa, Ah itu ya Pak. bisa. Jadi pembayaran ada beberapa alternatif pembayaran sih di luar Di luar loket, kantor wilayah. Iya. Ya kan juga ada bisa di loket-loket swasta juga. Oh banyak sekarang ya Pak. Benar. Juga di bank bisa, Di bank. e-commerce juga bisa, Shopee dan segala macam. Lebih luas Pak ya Ya. pembayarannya. Ada keuntungan dari situ yaitu kita kadang-kadang karena kesibukan tahu-tahu sudah sore. Iya. Di luar jam kerja lah. Di luar jam kerja loket sudah tutup, Iya. loket swasta Bisa lewat menerima. m-banking itu membantu sekali. Atau kita baru teringat belum bayar ketika sudah Sabtu Minggu libur. Loket swasta tetap buka. Tetap buka. Dan itu tercatat pada hari libur itu pelunasan bahwa Benar, telah benar. dibayarkan. Ya. Oh, Terintegrasi dia dengan sistem pembayaran. oh gitu. Oke, berarti udah jelas proses pasang bagaimana, berapa biayanya, di mana harus Benar. bayarnya. Benar. Satu lagi nih Pak yang lagi rame di masyarakat itu meteran hilang nih Pak. Nah itu kan kadang tiba-tiba ada berita meteran saya dimalingin orang. Nah itu mekanismenya gimana itu Pak? Apakah kita lapor dulu atau bagaimana? Sebenarnya meteran hilang ini duka buat kita juga Pak. Karena apa? Karena pada saat ada terjadi pencurian biasanya air luber Iya. terbuang tanpa tercatat. Dan Iya itu kan? terus Pak ya. Benar. Kayak kadang jadi pelanggan itu bisa melapor ke kantor wilayah Kantor atau wilayah. bisa lewat nomor tadi. nomor contact center. Oke. Nah, kemudian setelah itu disusulkan dengan pelaporan untuk pembayaran karena untuk kehilangan meter air Meteran. itu biayanya Ke dibebankan pelanggan. kepada pelanggan. Oh. Itu kalau untuk pemasangan meteran baru gitu biayanya sama dengan kita bikin baru bukan? Oh, enggak. Oh. Tidak. Jadi Berapa biayanya, hanya biaya untuk pergantian water meternya untuk standar yang rumah tangga biasanya yang sering hilang yang standar rumah tangga itu di kisaran 466.000 Itu udah dengan ongkos pasangnya Pak? dengan ongkos pasang. Ongkos pasang. Jadi kalau 400 sekian itu udah terpasang kembali ya Pak? Ya benar. Iya, iya, iya. Oke Pak, mungkin obrolan kita tentang perusahaan air minum ini atau ada inovasi apa nih Pak yang lagi dikembangkan di PDAM untuk pelayanannya menjadi lebih baik buat masyarakat Samarinda? Untuk inovasi sebenarnya paling enggak untuk kemudahan cek data dan bayar itu ada aplikasi layar sudah diluncurkan. Layar? Oke. Aplikasi layar di situ bisa melapor dan membayar. Oh. Bisa bayar di situ. Juga inovasinya ya ada beberapa lokasi perumahan yang menggunakan smart water meter. Smart water meter Benar. itu sistem kerjanya bagaimana Pak? Sistem kerjanya akurasinya lebih bagus
Dan untuk pengecekan dia menggunakan sinyal jadi dengan beberapa langkah dari situ bisa Udah terdeteksi. kebaca. Akurasinya bagus. Smart water meter. Itu kalau boleh tahu di daerah mana tuh Pak? Sudah berjalan di beberapa perumahan, yang saya teringat itu di perumahan Alaya. Oh, Alaya. Itu sudah pakai smart itu ya. Smart water meter. Oke, terima kasih Pak udah hadir di MPP. Ada pesan-pesan buat pelanggan Kota Samarinda yang otomatis bergantung dengan air minum PDAM nih Pak. Ada pesan apa? Silahkan. Pesan pertama, mohon dimaklumi kalau masih ada kekurangan dalam hal pelayanan. Tetapi kami terus berusaha memperbaiki pelayanan. Bos-bos kami juga selalu ingatkan untuk fokus. Dan kemudian kalau ada permasalahan dan keluhan, jangan sungkan dan jangan ragu-ragu untuk dilaporkan. Karena tanpa laporan, itu tidak bisa tahu masalahnya di mana. Oke, siap. Dukung terus PDAM. Terima kasih Pak Sandy sudah hadir di O-Public MPP Kota Samarinda. Dan semoga PDAM kedepannya bisa lebih maju Pak ya. Amin. Dan pelayanan terhadap air bersih Kota Samarinda semakin lebih bisa ditingkatkan. Amin. Dan buat masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya, ingin mengetahui tagihannya, bisa membuka aplikasi yang disebutkan tadi, aplikasi layar ya Pak ya. Layar bisa, di website juga bisa. Di website PDAM bisa. Dan demikian obrolan kita dengan Pak Sandy Ibanez dari PDAM Tirta Kencana yang merupakan asisten manajer Humas. Kali ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak bersama untuk Samarinda maju. Salam.